Himahers dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Himahi dan kami berdua di sini sebagai host kalian dan nama aku Triputri, nama aku Egin dan sekarang kalian sedang mendengarkan Himahi Podcast. Nah, jadi pada podcast kali ini kami akan temenin kalian sebagai host selama acara ini berlangsung. Benar banget, dan podcast kita kali ini akan membahas salah satu hal dasar yang ada di ilmu hubungan internasional, yaitu diplomasi. Nah, iya nih, benar banget. Jadi diplomasi itu sebenarnya udah ada di mata kuliah HI itu sendiri, teman-teman. Cuman bedanya di sini kita mau membahas itu dengan pembawaan yang lebih fun dan santai kali ya, supaya teman-teman yang di luar mahasiswa HI itu juga bisa pada tahu sebenarnya diplomasi itu apa sih. Bener banget, Tri. Jadi teman-teman semua bakal mengerti soal diplomasi karena kami berdua akan membawakan podcast ini dengan santai dan tentunya easy listening. Nah, di era globalisasi saat ini kan praktik diplomasi modern itu udah sering banget tuh ditemuin. Iya. Kalian pernah mikir nggak sih gimana bisa diplomasi ini tuh ada? Nah, iya ya. Kira-kira gimana sih sebenarnya sebelum diplomasi berkembang seperti sekarang? Pasti diplomasi itu punya sejarahnya sendiri ya. Bener tuh. Mungkin langsung kita tanyain aja kali ya ke narasumber kita kali ini. Daripada makin penasaran, ayo kita bahas. Tapi sebelum itu, kayaknya kita kenalan dulu deh ya sama narasumber yang menemani kita di podcast kali ini. Nah betul, langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Dan FYI teman-teman, narasumber kita kali ini tuh merupakan dosen baru yang ada di Prodi Hubungan Internasional. Dan kebetulan fokusnya itu juga ada di diplomasi. Iya benar. Jadi mungkin kita sapa aja kali ya. Halo Bu Rizky. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu mungkin Ibu bisa kenalan lebih lanjut dulu kali ya supaya teman-teman HI bisa mengenal Ibu ini siapa. Oke, nah awal perkenalkan nama saya Rizky, saya dosen baru di Ilmu Hubungan Internasional Hubungan. Dan sekarang saya sedang fokus latihan dasar CPNS. Jadi saya mau mengajar, mungkin di semester depan saya mengajar nantinya kepada mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Nah, karena Ibu belum mengajar dan Ibu sekarang fokusnya ke latihan dasar CPNS ya Bu. Nah, gimana sih pelatihan dasar CPNS itu Ibu sekarang sibuknya tuh kayak gimana? Jadi kita tuh membuat 4 kegiatan dari pelatihan dasar itu. Pertama kita diberikan materi dulu. Terus kita nanti akan membuat 4 kegiatan, ada seminar rancangan, aktualisasi. Jadi nanti kita pas seminar hasil di LAN RI itu, jadi kita nanti akan memaparkan kegiatan kami dan itu menjadi syarat kelulusan kami sebagai seorang CPNS nanti. Begitu. Iya. Nah oke. Karena kita udah kenalan nih Bu ya. Ngomong-ngomong, Himahi udah lama banget gak sih gak ngadain podcast lagi? Bener banget. Terakhir podcast tuh kapan ya? Kayaknya sekitar setahun yang lalu mungkin. Udah lama banget. Iya benar. Kira-kira gimana nih perasaan Ibu Rizky diundang pertama kali menjadi narasumber di podcast Himahi tahun ini? Perasaannya pasti deg-degan karena ini pertama kalinya loh saya ada di podcast seperti ini. Tapi saya sangat senang karena kalian bisa memanggil saya sebagai narasumber dan ini menjadi bagian yang sangat penting juga untuk mengasah public speaking saya juga. Iya benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Bu, mungkin omong-omong soal diplomasi nih ya. Kan Ibu kan fokusnya ke diplomasi juga ya. Dan kalau boleh tahu kenapa ya Ibu bisa lebih berfokus ke diplomasi itu? Kenapa Ibu bisa tertarik dan bisa berfokus sama diplomasi itu sendiri? Apakah gimana Bu ceritanya? Oke, pertama karena S2 saya itu fokusnya di diplomasi. Kemudian tesis saya juga diplomasi perbatasan lebih tepatnya. Perbatasan. Jadi saya memang S2 itu fokusnya di diplomasi dan saya dulu ingin jadi diplomat muda seperti kalian mungkin. Seperti kita juga. Nah, jadi ya sudah karena saya rezekinya ada di jadi dosen CPNS. Jadi sudah saya harus mengabdikan diri saya di Pulau Hormat sebagai dosen. Nah, omong-omong soal diplomasi nih Bu, biasanya diplomasi ini kan selalu dipasangkan sama negosiasi tuh. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Dan kalau menurut Ibu itu, apa sih makna dari diplomasi dan negosiasi itu? Jadi diplomasi dan negosiasi itu merupakan 2 hal yang tidak terpisahkan. Tapi diplomasi itu dia secara garis besar, secara luas untuk mencapai kepentingan suatu negara melalui kerjasama bilateral, multilateral. Jadi kalau negosiasi itu lebih sempit.
Pengertiannya dia tuh seperti tawar-menawar antara negara untuk membuat sebuah perjanjian. Jadi kayak diplomasi, negosiasi itu merupakan bagian dari diplomasi. Diplomasi itu mencakup hal yang luas, sementara negosiasi itu merupakan bagian sempit, tetapi mereka saling menyatu kok. Jadi sama gitu. Jadi beda tapi sama gitu. Oh, jadi ternyata negosiasi dan diplomasi ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Cuman masih dalam satu ini ya. Satu kesatuan. Kesatuan. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu ya, karena yang kita tahu tuh diplomasi sekarang udah sangat berkembang, sangat signifikan ya Bu. Iya, betul. Nah, kira-kira sejarah diplomasi itu gimana sih Bu? Kayak munculnya diplomasi itu bagaimana? Terus zaman dulu sebelum Ada kata diplomasi. orang-orang tuh gimana sih cara berdiplomasinya? Sebenarnya diplomasi ini sudah ada sih ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Yunani kuno, zaman Mesopotamia. Jadi dulu itu hanya sebagai utusan-utusan dari suatu kerajaan bagian lain, jadi hanya sebagai utusan dari negara-negara untuk memecahkan konflik gitu. Jadi tidak ada yang resmi kayak misalnya sekarang kita ada dubes, ada diplomat. Jadi dulu hanya sebatas kayak mengirim surat untuk mengatasi konflik. Jadi sebatas itu sih dulu proses diplomasinya. Jadi kalau dulu itu yang di zaman Yunani kuno itu bahasanya itu kayak mendelegasikan orang-orang buat memecahkan konflik gitu. Utusan. Jadi belum formal diplomasi, hanya sebagai delegasi atau utusan. Nah, karena itu versi yang belum formalnya, sebenarnya kapan sih Bu kata diplomasi ini muncul dan mulai digunakan secara formal? Secara formalnya di akhir abad ke-18. Jadi itu sebenarnya diplomasi ini ada pas saat perjanjian Westphalia tahun 1648 kan. Jadi seperjanjian itu semua negara-negara menjadi demokratis. Jadi kayak ada dibuatlah sebuah kedutaan-kedutaan besar. Jadi diplomasinya menjadi formal. Jadi ada utusan dari negara, duta besar, seperti itu. Ada diplomat, bukan seperti yang awal tadi yang hanya sebagai utusan atau surat menyurat yang biasa informal. Jadi setelah abad itu muncullah diplomasi sebagai hal yang formal di antara negara-negara untuk mencapai kepentingannya. Jadi sebelum perjanjian Westphalia ini kan masih informal ya, yang masih utusan, delegasi. Nah, setelah ada perjanjian Westphalia ini, nah dibentuklah jadi delegasi, dutaan besar seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu nih Bu ya, perkembangannya tadi kan udah sangat pesat tuh. Tadi udah dijelasin juga sejarahnya tuh gimana. Dari Yunani kuno, Mesopotamia, terus ke perjanjian Westphalia, terus. Nah, karena kita udah bahas sejarahnya, kita bahas perkembangannya nih Bu. Perkembangannya diplomasi pada saat ini tuh bagaimana? Sekarang tuh karena perkembangan teknologi yang luas ya, jadi diplomasi itu sebenarnya tidak melulu negara yang melakukan diplomasi melalui diplomatnya. Tapi sekarang itu kita melalui media sosial juga kita bisa berdiplomasi ternyata. Jadi ada diplomasi publik di mana kita bisa ada yang pertukaran budaya, itu bagian diplomasi juga. Kayak misalnya kita mengirim mahasiswa kita ke perguruan tinggi lain, itu juga merupakan diplomasi. Jadi ada pertukaran budaya, pertukaran pendidikan, pertukaran budaya. Jadi diplomasi itu secara zaman sekarang, jadi itu dia lebih luas, aktornya lebih luas, bukan hanya negara, bukan hanya organisasi resmi, tapi kita sebagai masyarakat awam juga bisa melakukan diplomasi. Jadi diplomasi ini tuh sekarang tuh sifatnya sangat fleksibel dan ruang lingkupnya tuh sangat luas banget ya Ibu ya. Nah, diplomasi ini kan bisa dibilang menjadi salah satu main fokus dari studi hubungan internasional tuh Bu. Benar. Nah, yang ada di pikiran orang-orang kalau dengar soal HI itu pasti mikirnya tuh ke diplomasi dan diplomat. Benar. Nah, kenapa bisa sih Bu HI dan diplomasi itu berkaitan erat dan kayak nggak bisa dipisahin gitu? Diplomasi sama HI itu seperti apa ya, satu kesatuan. Maksudnya kayak kita di dalam HI itu kita diajarkan bagaimana teknik negosiasi, bagaimana ada kan pengantar ilmu hubungan internasional di mana itu ada diplomasi, praktek diplomasi. Dalam mata kuliah kita juga ada diplomasi teori, diplomasi praktek kan. Nanti ada simulasi sidang. Jadi tidak akan terpisahkan sih dari HI karena kita itu fokusnya memang menjalin hubungan antara negara-negara yang lain mencapai kepentingan kita. Jadi anak-anak HI itu memang harus paham apa sih sebenarnya diplomasi itu, karena itu merupakan main core-nya kita, core dari hubungan internasional itu sendiri. Jadi emang pada dasarnya hubungan internasional sama diplomasi ini erat kaitannya, jadi tidak bisa terpisahkan. Nah, oke. Karena tadi kita bahasnya melulu di hubungan internasional, diplomasi. Nah, kita mau tanya nih, selain pada hubungan internasional,
kira-kira diplomasi ini bisa dilakuin oleh masyarakat biasa nggak ya? Dan kalau misalnya bisa, kira-kira gimana tuh Bu caranya? Sebagai masyarakat biasa, seperti tadi yang saya bilang kan, jadi diplomasi ini sekarang lebih luas, misalnya melalui medsos TikTok, Instagram. Jadi kita tuh bisa memperkenalkan budaya kita. Jadi tidak hanya melalui diplomat atau melalui negara melalui pertemuan yang formal, tapi sekarang karena adanya media sosial, bantuan media sosial, jadi kayak misalnya Kalimantan Timur ingin mempromosikan tariannya, jadi bisa melalui media sosial yang kita sharing dan diakses ke seluruh dunia melalui TikTok, Instagram tadi. Jadi sebagai masyarakat awam kita bisa kok melakukan diplomasi. Jadi sekarang tidak sebatas formal negara-negara yang harus memakai jas di sebuah negara bertemu. Diplomasi sekarang lebih luas sih ininya caranya, prakteknya diplomasi. Tapi negara memang memiliki peran penting sih dalam diplomasi. Jadi masih negara yang memiliki mandat untuk bagaimana berdiplomasi, bagaimana membangun sebuah perjanjian, membuat sebuah perjanjian. Jadi negara masih belum bisa masih memiliki negara masih merupakan aktor utamanya sih dari diplomasi ini. Jadi kalau masyarakat awam, ya mereka bisa melakukan diplomasi, tapi melalui promosi, sebagai pertukaran budaya seperti itu, tapi masih dalam cakupan negara. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar cakupan negara nih Bu, kayak misalnya per daerah gitu, itu bisa nggak sih masyarakat awam itu berdiplomasi soal itu? Bisa, diplomasi bisa dilakukan oleh masyarakat awam. Jadi misalnya banyak sih, jadi dari pemerintah daerah bisa melakukan diplomasi. Jadi kalau kayak kita misalnya sebagai pengusaha misalnya ya, kita bisa memamerkan produk kita, berdiplomasi dengan negara lain. Jadi kita memamerkan produk kita disukai oleh negara lain, melakukan ekspor, dan itu merupakan salah satu bentuk diplomasi kita sih. Gitu ya. Jadi diplomasi ini tuh luas banget dan bisa dilakukan sama siapa aja di mana aja. Benar. Nah, jadi kemarin itu kan kita ada open question box nih Bu di Instagram untuk mempersilahkan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan soal diplomasi yang buat kita menanyakan di podcast ini. Dan kita tuh ada satu pertanyaan menarik. Jadi saya bacakan nih Bu pertanyaannya. Jadi pada dasarnya manusia itu makhluk yang egonya tinggi. Lalu menurut Ibu, bagaimana ego dimainkan dalam negosiasi atau sederhananya menempatkan posisi ego dalam negosiasi secara ideal maupun realita? Nah gimana tuh kalau menurut Ibu? Kalau dalam negosiasi itu sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana kita mencapai kepentingan negara kita ya. Jadi kalau individu kita memiliki ego, misalnya kayak saya harus gini nih, saya harus gini nih. Tapi kan diplomasi tidak seperti itu. Maksudnya kita bisa memasukkan ego kita, tapi itu berhubungan dengan kepentingan kita. Misalnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau saya harusnya bisa meredam ego kita ya untuk kepentingan negara. Misalnya kita kan membuat perjanjian tentang pendidikan apa. Jadi kita harus memasukkan apa sih unsur penting dari negara ini yang harus kita masukkan ke isu-isu yang akan dibahas nanti di area yang lebih besar, nanti di Kedubes atau di mana atau di negara lain yang saat ada pertemuan bilateral, multilateral seperti itu. Jadi kayak ego negara ya ini maksudnya ya, ego negara. Jadi kita kayak bisa meredam ego kita. Bagaimana sih ini untuk mencapai kepentingan negara kita harus masukkan isu apa, unsur apa. Jadi kalau ego itu harus bisa diredam sebenarnya saat melakukan negosiasi itu. Karena negara-negara lain juga mereka juga memiliki ego masing-masing. Benar. Ya, jadi bagaimana kita menyatukan ego itu untuk dijadikan sebuah peraturan atau kebijakan yang bermanfaat dan mencapai kepentingan kita sebagai sebuah negara. Berarti itu yang idealnya ya Ibu? Iya. Ya benar banget. Jadi ego dalam sebuah negara itu emang harus diredam dan disesuaikan. Benar. Oke. Nah kira-kira saya mau nanya lagi nih Bu. Karena mungkin supaya teman-teman yang di luar HI juga tahu ya, kira-kira dari tadi kita bahas diplomasi, kira-kira diplomasi yang sering kita temuin di daily life kita itu apa sih Bu? Diplomasi daily life ya? Iya. Kayak misalnya kalau saya ya sama ibu kos diplomasi. Kayak gimana itu? Iya, misalnya gini, Bu, saya bisa nggak Bu bayar kosan dia tanggal 1 misalnya saat gajian. Negosiasi ya? Iya benar. Ibu saya loh. Gimana? Jadi kayak saya sebagai anak HI, oke, saya harus negosiasi deh sama ibu kos saya. Tapi iya benar berhasil karena ibunya mau. Iya benar. Ibunya mau saya bayar tanggal 1. Misalnya seperti itu hal-hal yang simpel sih.
diplomasi negosiasi sama teman misalnya, kita makan di mana, negosiasi di mana sih yang enak makanannya gitu. Jadi jangan ya aku maunya di sini. Jangan gitu, jadi harus negosiasikan apa yang biar mencapai kepentingan bersama. Ya, balik lagi mencapai kepentingan bersama. Lagi mencapai kepentingan bersama sih kalau diplomasi. Oke. Iya. Nah, tadi kan Ibu juga udah sempat beberapa kali menyinggung diplomasi publik tuh, Bu. Iya. Nah, diplomasi publik itu kalau misalnya di daily life itu kira-kira kalau Gen Z biasanya ngapain sih? Diplomasi publik di Gen Z itu sih sepertinya kita misalnya kayak membuat pameran pendidikan atau pameran budaya. Jadi kita mengundang negara-negara lain atau perwakilan. Jadi mereka bisa datang ke Kalimantan Timur. Kan sekarang IKN ya di Kalimantan Timur. Jadi kayak orang-orang juga pasti bakal tertarik kok. Kalimantan Timur, oh itu IKN ya. Nah jadi kita bisa memamerkan dari media sosial, Instagram, TikTok sih sekarang yang TikTok Gen Z banget ya. Gen Z banget. Iya, jadi kita bisa mempromosikan. Jadi kita begini juga kita bisa mempromosikan loh budaya kita misalnya. Tapi asalkan kita menyebarkan, mempromosikan. Yang paling penting sih mempromosikan sih. Jadi diplomasi publik itu bagaimana kita bersinergi sama teknologi. Ya, diplomasi publik. Tapi kalau misalnya pelaksanaan diplomasi publik ini tanpa teknologi itu kayak gimana, Bu? Bisa nggak itu terjadi? Sepertinya kalau tanpa teknologi mungkin kita bisa melalui utusan dari diplomat atau duta besarnya sih. Kalau tanpa teknologi misalnya ya, karena kalau zaman sekarang sih sepertinya kalau tanpa teknologi kayaknya agak sulit ya, Bu. Agak sulit sih sepertinya. Sekarang saya mau nanya lagi nih, Bu. Kira-kira macam-macam dari diplomasi itu apa sih, Bu? Selain diplomasi publik yang udah disebutkan tadi, apakah ada Diplomasi yang lainnya yang sering kita temuin juga? Dan mungkin bisa Ibu jelaskan? ya Diplomasi ya. Jenis diplomasi ya. Jenis diplomasi iya, macam-macam. Ini ada diplomasi bilateral, multilateral. Diplomasi bilateral itu jadi diplomasi antar dua negara. Jadi misalnya antara Indonesia sama Singapura, bagaimana kita akan membahas konflik di perbatasan, misalnya konflik di Pulau Nipah misalnya, reklamasi pasir apa. Jadi kita diplomasi itu antara dua negara saja. Jadi tidak ada campur tangan dari negara lain. Jadi hanya berdua yang menyelesaikan konfliknya. Jadi kemudian diplomasi multilateral itu yaitu diplomasi yang dilakukan dari dua negara atau lebih. Jadi banyak negaranya. Jadi berbentuk organisasi kayak ASEAN, diplomasi multilateral, di mana negara-negara ASEAN berkumpul untuk saling mendiskusikan isu-isu yang apa sih sebenarnya yang terjadi di ASEAN ini, kemudian dibuatkan kebijakan. Jadi itu kayak diplomasi, bagaimana masing-masing negara itu bisa mencapai kepentingannya dalam isu tersebut. Berarti kalau diplomasi multilateral ini biasanya dibuatkan kayak satu forum internasional gitu ya, Bu? ASEAN Forum. ASEAN Forum contohnya kayak KTT ASEAN. KTT ASEAN. Oh benar. Itu kalau multilateral ya, Bu? Iya. Kalau misalnya bilateralnya gimana, Bu? Bilateral kerjasama antar negara aja, jadi nggak ada forum kayak gitu. Jadi hanya pertemuan antara Menlu Indonesia sama Singapura misalnya, atau diplomat Indonesia sama Singapura. Jadi itu lebih ke aktornya sih kalau diplomasinya, jenis diplomasinya. Oke, baik. Kira-kira dari Egin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Itu kan diplomasi menjalin hubungannya antara negara-negara tuh, Bu, yang multilateral dan bilateral. Nah, kalau misalnya kayak diplomasi lingkungan atau diplomasi budaya atau yang kayak diplomasi makanan atau bahasanya gastrodiplomasi. Nah, itu kayak gimana sih, Bu, cara penerapannya yang efektif gitu? Kalau gastrodiplomasi itu kita bisa berkaca pada Thailand sih. Jadi mereka tuh berhasil dalam gastrodiplomasinya, gimana mereka mempromosikan makanannya. Jadi sekarang tuh kita kayak masakan Thailand. Jadi mereka tuh bisa menarik turisnya melalui makanan, diplomasi makanan. Jadi bukan hanya sebatas, jadi mereka tuh dari konten kreatornya, dari negaranya juga. Jadi saling bersinergi untuk mempromosikan kulinernya. Apa sih tom yum, Thai Yang paling terkenal Thai sih. Jadi mereka tuh berhasil, salah satu negara yang berhasil untuk melakukan gastrodiplomasi itu, diplomasi lingkungan. Misalnya kayak negara-negara kayak Indonesia sama Singapura kan ada reklamasi pantai ya dari Singapura. Jadi tuh mereka sebenarnya itu sangat berbahaya sih sama Indonesia karena batas lautnya kan ada konflik delimitasi namanya. Jadi kayak mereka saling merundingkan, ini gimana baiknya kita
Jadi ternyata batas laut kita itu setelah melihat di UNCLOS, berdasarkan UNCLOS, jadi Singapura itu salah. Mereka reklamasi pantai sehingga membuat batas negara kita jadi kecil, jadi sempit ya. Jadi itu mereka mendiskusikannya di forum-forum internasional, mahkamah internasional, gitu. Kalau dari Tri ada lagi nggak nih? Nah, itu kan tadi kan fokusnya di pertanyaannya di gastrodiplomasi ya. Nah, kalau misalnya diplomasi budaya, gimana tuh, Bu? Diplomasi budaya, bagaimana kita membawa budaya ya. Jadi misalnya kayak gini, diplomasi budaya itu misalnya kayak kita membawa tarian jaipong misalnya ke negara lain. Jadi pendidikan sama budaya, misalnya kayak ada pertukaran pendidikan ya, exchange. Jadi kalian pasti akan membawa budaya kalian ke negara lain. Jadi mereka melihat, oh Indonesia menarik ya, gitu. Jadi ada, oh ya kita harus ke Indonesia nih buat melihat langsung tarian jaipong ya, tarian Kalimantan misalnya. Jadi kayak diplomasinya itu jalan karena kita bisa mendapatkan devisa dari kedatangan para turis-turis itu untuk melihat melihat budaya kita. Jadi peran pentingnya lagi teknologi sih, lagi-lagi teknologi memiliki peran penting dalam diplomasi zaman sekarang. Benar. Kalau tadi kan udah gastrodiplomasi, udah diplomasi lingkungan, budaya, lingkungan tadi udah. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, karena kita udah di penghujung acara, menurut kalian gimana nih Bu perasaannya? Perasaannya setelah menyelesaikan podcast ini, Bu. Kesan dan pesan deh Bu. Kesan saya podcastnya sangat menarik dan ini sangat bagus ya buat, ini kan bukan hanya sebatas podcast ya, tapi ini pembelajaran juga. Jadi nanti mahasiswa HI itu bisa belajar dari saat membuka podcast ini. Kalau sekarang kan Gen Z itu mereka malas ya buka buku, maksudnya kayak gampang ngantuk ya. Benar. Jadi mereka bisa akses ke YouTube Himahi, jadi bisa belajar. Oh diplomasi gimana sih? Oh ternyata gini. Jadi lebih ke visual jadinya, jadi lebih enak. Iya benar banget. Nah oke, karena kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Jadi mungkin kita mau ucapin terima kasih yang banyak kepada Rizky. Nah, kalian jadi pada tahu kan apa itu diplomasi, gimana sejarahnya sampai berkembang ke diplomasi yang sering kita temuin sekarang. Iya benar banget. Jadi harapan kami teman-teman di luar mahasiswa HI juga pada tahu diplomasi itu apa sih, bagaimana perkembangannya. Jadi bukan cuman mahasiswa HI aja yang tahu diplomasi, tapi teman-teman di luar mahasiswa HI juga pada tahu dan paham terkait diplomasi itu sendiri. Dan kami berdua selaku host pada podcast kali ini, kami berdua pamit undur diri. Saya Triputri, saya Egin, dan sampai jumpa di podcast Himahi selanjutnya. See you.